Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6, hari ini kita akan belajar tentang pelajaran aswaja semester genap dengan materi perjuangan Nahdlatul Ulama di berbagai bidang. Ya, ini perjuangan yang pertama itu adalah bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Dalam anggaran dasar NU tahun 1926, di bidang pendidikan dirumuskan sebagai berikut. Yaitu pertama, memeriksa kitab-kitab yang telah dipakai untuk mengajar agar diketahui apakah asal kitab-kitab itu dari Ahlus Sunnah wal Jamaah atau kitab-kitab ahli bid'ah. Yang kedua, berusaha memperbanyak madrasah yang berdasarkan Islam. NU ini memiliki 3 jalur pendidikan, yaitu pesantren, madrasah, dan sekolah. Apa sih bedanya madrasah dan sekolah? Nah, di sini akan dijelaskan ya. Yang pertama adalah pesantren. Pesantren ini adalah lembaga pendidikan NU yang paling awal, ya, yang paling berdirinya paling pertama. Kemudian disusul dengan madrasah. Madrasah ini contohnya adalah RA, Raudhatul Atfal, MI, Madrasah Ibtidaiyah seperti sekolah kalian, MTS, dan MA atau Madrasah Aliyah. Dan yang ketiga adalah sekolah, contohnya TK, SD, SMP, dan SMA atau juga SMK. Sekarang sudah banyak pondok pesantren yang memiliki perguruan tinggi, di antaranya Ponpes Tebu Ireng Jombang, Ponpes Darul Ulum Jombang, Ponpes Komarudin, ini Gresik. Ini tidak hanya pesantren, madrasah, dan sekolah, tetapi sekarang ada lagi perguruan tinggi yang berada di pondok pesantren. Selanjutnya adalah NU juga mendirikan lembaga pendidikan Ma'arif NU. Ini tugasnya membina serta mengembangkan madrasah-madrasah dan sekolah yang didirikan oleh warga NU. Yang kedua ini perjuangan NU adalah dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan. Dalam anggaran dasar NU tahun 1926, usaha yang dilakukan NU ialah mendirikan badan-badan untuk memajukan urusan pertanian, perniagaan, dan perusahaan yang sesuai dengan syariat Islam. Antara lain, pada tahun 1929 dibentuk Syirkah Tijariyah atau koperasi niaga yang menjual berbagai kebutuhan pokok atau kita kenal dengan nama sembako, 9 bahan pokok. Kemudian pada tahun 1937 didirikan lagi yang namanya Syirkah Muawanah atau badan koperasi di setiap cabang NU seperti di Gresik, Surabaya, Tuban, dan lain-lain. Dalam bidang pertanian, NU membentuk Lembaga Pengembangan Pertanian NU atau LP2NU dan Koperasi Pertanian Nusantara atau Koptanu. Kedua lembaga ini, yaitu lembaga LP2NU dan Koptanu, ini bertugas membina para petani, menyalurkan kredit pertanian melalui petani, dan membentuk kelompok usaha bersama dalam rangka pengembangan dan pemasaran hasil tani
yang ada di daerah masing-masing. Selain mendirikan koperasi, badan koperasi, juga pertanian, NU juga membentuk lembaga perekonomian Nahdlatul Ulama atau disingkat dengan LPNU. Lembaga Pengembangan Tenaga Kerja Nahdlatul Ulama atau LPTKNU. Ini juga mendirikan lagi Sarbumusi, Serikat Buruh Muslim Indonesia. Bahkan PBNU ini juga memiliki yang namanya PT Duta Dunia Perintis yang mendirikan beberapa bank perkreditan rakyat di berbagai daerah. Perjuangan NU selanjutnya adalah yang C di bidang seni dan budaya. Dalam bidang seni dan budaya ini, NU berpendirian bahwa kegiatan seni dan budaya hukumnya diperbolehkan atau mubah selama seni dan budaya itu tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Seni budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dapat dijadikan sebagai sarana dakwah sebagaimana kaidah al-muhafadzatu alal qadimis sholih wal akhdu bil jadidil aslih, yang artinya memelihara yang lama yang baik dan mengambil yang lebih baik yang baru, ya. Nah, NU ini juga mendirikan lembaga seni budaya. Di antaranya adalah Les Bumi, yaitu lembaga seniman dan budayawan muslim. Tujuannya apa? Untuk mengembangkan seni budaya yang bernafaskan Islam. Di antaranya kaligrafi, qasidah rebana, seni drama yang menampilkan cerita-cerita Islam. Ini wadahnya adalah di Les Bumi, Lembaga Seniman dan Budaya Muslim. Selain itu, NU juga mendirikan Ishari, Ikatan Seni Hadra Indonesia. Seni hadra ini merupakan seni tradisional bacaan sholawat Nabi dengan diiringi terbang, sehingga di masyarakat dikenal dengan sebutan terbangan. Nah, seni hadra ini sudah menjadi bagian dari kesenian tradisional. Selanjutnya, perjuangan NU di bidang politik kenegaraan. NU ini didirikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari bukan untuk tujuan politik, tetapi NU banyak berperan dalam politik kenegaraan. Di antaranya pada tahun 1973 memelopori berdirinya perkumpulan Islam yang bernama Majelis Islam A'la Indonesia atau disebut MIAI atau MIAI, ya. Melalui MIAI ini NU ikut berperan mendorong terbentuknya parlemen bagi bangsa Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Jadi parlemen itu seperti sekarang adalah anggota DPR. Ini yang mempelopori dulu adanya anggota DPR atau parlemen, ini adalah NU. Satunya yang kedua, menjelang kemerdekaan Republik Indonesia, NU ikut berperan dalam merumuskan dasar negara Republik Indonesia dan Undang-Undang 1945. Di antara tokoh NU yang duduk dalam anggota tim perumus dasar negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 45 dan ikut tanda tangan di Piagam Jakarta adalah Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim atau Ayah Gus Dur. Jadi Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim ini Ayah Gus Dur atau juga putra dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang ketiga, pada masa revolusi
untuk mengobarkan semangat juang bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, NU mengeluarkan seruan jihad yang disebut resolusi jihad. Pada pemilu pertama di negara ini, tanggal 29 September tahun 1955, NU tampil menjadi partai besar setelah PNI dan Masyumi. Yang semula NU mendapat kursi 8 menjadi 45 kursi. Sejak itu peran NU semakin besar. Jadi NU dulu pernah menjadi partai politik, tapi sekarang sudah keluar ya. Perannya ini karena waktu itu mendapat suara yang banyak. Pada awal tahun 1945, Munas Alim Ulama di Cipanas, NU memutuskan memberi gelar Presiden Soekarno sebagai Waliyul Amri Daruri Bisaukati. Hal itu untuk menjaga ketenangan bangsa Indonesia, agar bangsa Indonesia terhindar dari perpecahan. Yang kedua, ketika peristiwa G30 SPKI, G itu adalah gerakan 30 September, S-nya September, PKI itu Partai Komunis Indonesia. Pada tahun 1965, PKI ini ingin merebut negara Indonesia dan merubah menjadi negara komunis. Yang pertama kali menuntut agar pemerintah menumpas gerakan PKI ini adalah NU. Perannya yang ketiga, Partai NU mengajak semua partai politik untuk membentengi keutuhan bangsa dan negara dengan membentuk Front Pancasila yang dipimpin oleh Haji Subhan ZE, yaitu salah seorang ketua PBNU. Yang keempat, ketika pemerintahan Orde Baru atau di masa pemerintahan Presiden Soeharto, NU menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. NU menerima asas ini melalui Munas Alim Ulama pada tahun 1983 di Situbondo. Alhamdulillahirrabbilalamin, ini tadi materi tentang perjuangan NU di berbagai bidang. Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat. Tetap sehat selalu, tetap semangat. Semoga kita segera bisa bertemu, belajar dengan tatap muka. Jangan lupa pesan ibu, tetap cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak, dan juga berdoa. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.